Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariandra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang seberapa pentingkah pendapat orang lain terhadap diri kita. Pada topik kali ini, saya ingin memberitahu apakah kita harus mendengarkan pendapat orang lain, dan pendapat mana saja sih yang boleh dan tidak boleh kita dengar. Oke, belakangan ini muncul berita-berita dari media massa bahwa ada seorang wanita terdekat dari Pangeran Brunei yang diserang oleh netizen Indonesia karena mereka tidak suka dan tidak setuju kalau wanita tersebut menjadi pacar Pangeran Brunei. Lalu ada artis asal Korea Selatan yang diserang netizen Indonesia karena perannya dalam sebuah drama. Lalu ada selebgram cantik dari luar negeri yang lagi-lagi diserang netizen Indonesia karena sebuah kesalahan yang tidak diketahuinya dan tidak dimengertinya. Bahkan, sampai-sampai selebgram ini harus menutup beberapa akun sosial medianya. Dari fakta-fakta tersebut, bisa kita ketahui bahwa pendapat orang lain bisa menjadi sangat berbahaya. Dan mungkin saja pendapat-pendapat seperti itu dapat menimpa kepada diri kita. Maka dari itu, seberapa pentingkah pendapat orang lain? Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Pendapat mana saja sih yang tidak boleh kita dengar? Yang pertama adalah pendapat yang menyerang personal kita. Karena pendapat seperti ini hanya membuat kita tidak percaya diri, membuat kita insecure, dan akhirnya kita menjadi overthinking terhadap pribadi kita, yang sebenarnya tidak ada yang salah terhadap pribadi kita. Dan seharusnya, bahkan saat kita berkarya, saat kita tampil di depan publik, kita harus tampil sebagai pribadi kita yang sebenarnya, namun tidak menyalahi norma. Yang kedua adalah pendapat yang berupa kritik. Tidak semua kritik dapat kita dengar, bukan berarti kita anti kritik. Masalahnya, netizen Indonesia tidak mengerti metode kritik yang baik dan benar. Di mana kritik itu harusnya ada pujian, ada kritiknya sendiri, lalu ada komentar positif. Namun, netizen Indonesia lebih suka kasih kritik ditambah komentar negatif. Jadi akhirnya membuat kita kepikiran tentang apa yang akan dikatakan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga pendapat seperti ini menjadi tidak berguna dan tidak harus kita dengarkan. Lalu, pendapat mana saja sih yang boleh kita dengar? Yang pertama adalah pendapat dari orang yang kita minta. Yang kedua adalah pendapat dari orang terdekat kita. Kita ketahui bahwa pendapat merupakan kebebasan individu. Tapi bagaimana kalau kebebasan itu telah membuat diri kita menjadi tidak nyaman? Maka dari itu, kita sendiri yang harus memfilternya. Dengan cara, jika kita ingin mendengar pendapat, kita dapat memintanya. Dan bisa saja kita meminta pendapat ini kepada orang terdekat kita, kepada orang yang kita percaya. Dan bukan berarti orang terdekat kita pendapatnya harus kita dengar 100%, bisa saja pendapat mereka kita dengar sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu, tidak semua pendapat dapat kita dengar, karena ada juga pendapat yang membuat kita insecure. Dan mungkin kita juga harus belajar tidak peduli terhadap pendapat yang akan menyakiti hati kita. Terkadang saat kita berkarya, kita terlalu memikirkan apa yang akan dipikirkan orang lain, apa yang akan dikatakan orang lain terhadap apa yang kita lakukan, sehingga akhirnya kita tidak bisa berkarya, sehingga akhirnya kita tidak bisa berkembang. Orang lain terkadang berpikir kalau mereka bisa melakukan seperti yang kita lakukan, bahkan berpikir mereka bisa melakukan lebih dari yang kita lakukan. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan, mereka tidak pernah melakukannya. Maka dari itu, lakukan saja apa yang telah kita lakukan. Lanjutkan. Tidak peduli apa kata mereka, selama yang kita lakukan tidak menyalahi norma. Oke, sekian yang dapat saya katakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.